Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen memori. Manajemen memori atau disebut dengan memori itu adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modem, atau memori adalah area terbesar dari word atau byte yang disebut dengan alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Untuk pengikatan alamat atau address bidding itu adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem memperoleh suatu proses user atau user process untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik. Instruksi pengingatan ataupun instruksi pengikatan dari data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat yang pertama ada compile time, itu adalah jika lokasi memori diketahui sejak awal. Kode absolut dapat dibangkitkan apabila terjadi perubahan awal, harus dilakukan komplikasi ulang. Misalnya program format.com, maka Microsoft Windows adalah kode absolut yang diikat pada saat waktu kompilasi. Yang kedua ada load time, itu adalah harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Dan yang ketiga ada execution times, itu adalah pengingkatan ditunda sampai waktu dieksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lainnya. Dynamic loading, untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Sebuah rutin disimpan pada disk pada format relocatable load. Kalau mekanisme pada dynamic loading adalah program utama di load dahulu dan dieksekusi. Kemudian yang kedua ada dynamic linking. Di situ adalah sebagian besar sistem operasi hanya mensupport static linking, di mana sistem library diperlukan seperti objek modul yang lainnya dan dikombinasikan dengan loader ke dalam library program Emacs. Konsep dynamic linking sama dengan dynamic loading. Di sini pada saat loading, linking ditunda sampai waktu eksekusi. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library seperti Liquid Subroutine Library. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai copy dan library Liquid ke dalam executable Emacs. Selanjutnya ada overlay. Di situ adalah sebuah proses dapat lebih besar daripada jumlah memori yang dialokasikan oleh proses. Teknik overlay biasanya digunakan untuk kasus ini. Teknik overlay biasanya digunakan memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Di sini adalah penyimpanan di memori hanya instruksi dan data yang diperlukan pada saat waktu. Jika instruksi lain diperlukan, maka instruksi tersebut diletakkan di ruang memori penggantian instruksi yang tidak digunakan lagi. Contoh di sini ada asumsi ukuran komponen sebagai berikut. Ada pas 1 dengan 70K, kemudian pas 2 itu ada 80K, table simbol ada 20K, dan rutin umum 30K. Apabila semua diletakkan di memori memerlukan 200K, jika hanya tersedia tempat 150K, maka proses tidak dapat dijalankan. Pas 1 dan pas 2 tidak perlu berada di memori pada waktu yang sama. Dengan menggunakan overlay, rutin dibagi dalam dua overlay. Overlay A adalah tabel simbol, sedangkan untuk rutin umum atau pas 1 itu membutuhkan total dengan 120K, dan overlay B terdiri dari tabel simbol, rutin umum, dan fast 2 membutuhkan 130K. Maka ditambahkan 10K untuk driver overlay, dan dimulai dari overlay A. Setelah selesai dijalankan overlay B dengan penggantian tempat untuk overlay A.
Memory Management Unit atau disebut dengan MEU adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Pada skema Memory Management Unit ini, nilai register relokasi ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirimkan ke memori. Kemudian ada swapping. Swapping itu adalah sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses ini juga dapat ditukar dengan swap, sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Untuk alokasi berurutan, memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu dengan sistem operasi biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor interupsi, dan yang kedua ada proses user yang diletakkan pada alamat memori tertinggi. Alokasi proses user pada memori berupa single partition allocation atau disebut dengan multiple partition allocation. Yang kedua ada single partition allocation. Di sini adalah diasumsikan sistem operasi ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi ke memori tinggi. Baiklah, sampai di sini presentasi ataupun penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.